A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan kita kali ini ialah sebuah kisah wali Allah yang namanya tertulis sebagai penghuni neraka. Ada seorang sufi bernama Syekh Abdul Aziz. Beliau tergolong dalam kalangan tokoh tasawuf, termasuk ulama kelas atas, wali min auliyaillah, sang ahli ibadah. Di suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhul Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz. Kemudian malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai sebegitunya? Sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauhul Mahfuz, engkau adalah penghuni neraka. Maka engkau ibadah sebagaimanapun, engkau tetap akan masuk neraka." Kemudian Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka aku masuk surga atau masuk neraka itu haknya Allah." Dan subhanallah, beliau ini benar-benar ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dan suatu ketika malaikat kembali ke Lauhul Mahfuz dan melihat namanya telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Baru saja aku melihat namamu telah dirubah Allah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah, tapi sekali lagi wahai malaikat, surga dan neraka bukanlah urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho aku di neraka, ya itulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah, dan malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, keikhlasanmu inilah yang membuat Allah ridho dan merubah namamu menjadi penghuni surga." Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kisah lain yaitu ahli maksiat masuk surga, ahli ibadah masuk neraka, dan inilah penyebabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu sangat tekun beribadah, sementara yang satunya lagi malah sebaliknya sangat sering berbuat dosa. Yang ahli ibadah ini rupanya tidak henti-hentinya menyaksikan saudaranya itu melakukan dosa, hingga ditegurlah oleh ahli ibadah ini tadi, "Wahai saudaraku, berhentilah atas perbuatan dosamu, bertaubatlah kepada Allah." Namun teguran itu seolah-olah hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi lewat telinga kiri. Perbuatan dosa pun berlanjut dan sekali lagi tidak luput dari mata saudaranya yang rajin beribadah. Kemudian ditegur lagi, "Berhentilah saudaraku." Si pendosa lantas berucap, "Tinggalkan aku bersama Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk mengawasiku?" Saudara yang ahli ibadah pun menimpali, "Demi Allah, Allah tidak akan pernah mengampunimu. Allah tidak akan pernah memasukkanmu ke dalam surga." Kisah ini tertuang dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Lanjut dari ceritanya, tatkala keduanya meninggal dunia, keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada yang sungguh-sungguh beribadah, Allah mengatakan, "Apakah engkau telah mengetahui tentangku? Apakah engkau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku?" Percakapan Allah kepada keduanya pun berlanjut dan dengan akhir yang sangat mengejutkan. "Pergi dan masuklah ke surga dengan rahmatku," kata Allah kepada si pendosa. Sementara kepada ahli ibadah Allah mengatakan, "Wahai malaikat, giringlah ia menuju neraka." Saudara-saudaraku seiman, kisah ini mengisyaratkan pesan kepada kita semua supaya tidak merasa paling benar untuk hal-hal yang sesungguhnya menjadi hak Allah. Tentu beribadah dan meyakini kebenaran adalah hal yang paling utama, tetapi menjadi keliru dan fasik jika diri kita dihinggapi rasa takabur.
dengan menghakimi pihak lain apakah ia bahagia atau celaka di akhirat kelak. Sebuah kata bijak menyebutkan, perbuatan dosa yang membuatmu menyesal jauh lebih baik ketimbang beribadah yang disertai rasa ujub. Dan demikianlah kisah singkat ini. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.